Para ibu, bapak, sahabat muda, remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak, dimanapun panjenengan Anda mengikuti perayaan Ekaristi secara online, tetapi juga ada yang hadir secara offline di dalam gereja ini. Selamat sore, berkah dalam. Di tengah situasi mendung hujan dari tadi, kita datang dalam Ekaristi di gereja ini, menanggapi undangan yang berasal dari Allah sendiri, undangan keselamatan yang ditujukan untuk umat-Nya. Pada hari Minggu biasa ke-28 ini, kita akan diajak mendengarkan sabda Tuhan, di mana Yesus berbicara tentang perumpamaan kerajaan Allah dengan gambaran seorang raja yang mengundang siapa saja untuk perjamuan kawin anaknya. Namun dialami bahwa undangan yang ditujukan ke siapa saja yang mendapatkan undangan tidak menanggapi semestinya. Maka lalu sang raja pun memerintah utusannya untuk mengundang siapa saja yang ada di persimpangan-persimpangan jalan untuk memenuhi ruang pesta. Tetapi ternyata ada juga yang tidak berpakaian pesta masuk dalam acara itu. Sang raja pun kemudian meminta supaya yang tidak mengenakan pakaian pesta dibawa keluar dari ruangan pesta yang penuh sukacita membahagiakan. Para ibu, bapak, sahabat muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga suster, bruder, berkah dalem. Yang namanya undangan itu ada macam-macam. Mengapa orang-orang berkumpul untuk kemudian meneriakkan yel-yel yang berkaitan dengan Omnibus Law? Entah itu yang terjadi di Makassar, entah itu yang berlangsung di Semarang, entah itu yang terjadi di Jakarta, di Yogyakarta, maupun kota-kota besar lainnya. Pastilah karena ada undangan, ada ajakan untuk itu. Tetapi apakah ada undangan untuk hadir, demo, dan merusak ini itu? Pasti di undangan itu tidak tertulis demikian. Yang jelas, bisa saja orang datang hanya karena ikut-ikutan, demi bayaran, demi dus-dusan, makanan, minuman, dan sebagainya. Namun ada juga undangan yang lainnya, seperti yang dilangsungkan yang di Yogyakarta ketika sudah terjadi demo selesai, di mana ada yang kemudian mencoret-coret ini itu, maka undangan yang ada adalah undangan untuk membersihkan, untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga persatuan, untuk menjaga persaudaraan, dan seterusnya.
melalui perumpamaan seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, untuk membicarakan tentang kerajaan surga. Yesus pun juga menggambarkan itu dengan mengundang, memanggil orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin anaknya. Terasa sekali apa yang dilakukan tawaran undangan ini adalah tawaran undangan yang gratis. Bahkan ketika diketahui orang-orang yang diundang tidak juga mau datang, maka dikatakan, sesungguhnya hidanganku telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Namun senyatanya dialami bahwa mereka yang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi untuk urusannya sendiri, ada yang pergi ke ladangnya, mengurus usahanya, bahkan yang lain menangkap hamba-hamba yang dipakai untuk mengundang itu, membunuhnya, menyiksanya. Perjamuan kawin yang menggambarkan suasana gembira, suasana sukacita, ini yang dipakai untuk menggambarkan gambaran kerajaan Allah. Siapa saja yang diundang, diajak untuk mengalami sukacita, untuk mengalami kegembiraan, untuk mengalami kebahagiaan. Namun, sang raja ketika meminta supaya tempat pesta diisi penuh, maka para hamba diminta untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Yang diundang tidak hanya mereka yang baik-baik saja, tetapi juga yang jahat pun diundang. Yang jelas, mereka diajak untuk bisa merasakan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan bersama dengan sang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Tetapi ditemui oleh sang raja itu, ada juga yang tidak mengenakan pakaian pesta, hadir dalam undangan pesta meriah, pesta kegembiraan, pesta kebahagiaan. Kita pasti merasa risih andai kata kita hadir diundang oleh rekan, oleh kenalan, oleh saudara untuk acara perkawinan, hadir dengan pakaian apa adanya. Pasti kita merasa tidak nyaman ketika melihat di sekitar kita semuanya mengenakan pakaian pesta. Tetapi senyatanya orang yang ditegur diam saja tanpa mengenakan pakaian pesta merasa biasa-biasa saja. Mengikuti perayaan Ekaristi berarti juga
menanggapi undangan perjamuan yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Perjamuan macam apa? Perjamuan keselamatan. Bukan hanya keselamatan di dunia ini saja, tetapi juga keselamatan sampai di keabadian. Maka aneka macam intensi yang berkenaan dengan saudari-saudara kita yang sudah meninggal dunia, di sana permohonannya adalah mohon kedamaian, mohon kebahagiaan abadi. Karena sudah meninggalkan dunia ini, dan kebahagiaan abadi, kedamaian yang sungguh-sungguh dialami, itu adalah pemberian yang berasal dari Allah. Hadir dalam perjamuan tanpa mengenakan pakaian pesta membuat risih. Tanpa mengenakan pakaian pesta membuat tidak nyaman. Kiranya kita pun juga merasakan hal yang sama ketika hadir dalam perjamuan Ekaristi, tetapi hati kita diliputi oleh macam-macam yang dirasa sebagai hal tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka mempersiapkan perayaan Ekaristi dengan hati sangatlah dibutuhkan. Agar dengan demikian kita pun juga dibuat pantas oleh Dia di dalam keikutsertaan kita dalam Ekaristi ini. Di masa pandemi ini, kita merayakan perayaan Ekaristi dengan pola aturan baru. Dari bidang liturgi nanti akan dilakukan. Mungkin karena kita sudah terbuai dengan Ekaristi secara online, sementara kita diperkenankan untuk berekaristi secara offline seperti sekarang ini. Bidang liturgi akan membuat undangan, mengajak saudari-saudara kita yang bisa jadi sudah dininabobokan dengan Ekaristi secara online untuk hadir dalam Ekaristi di gereja ini. Tidak menyambut komuni secara virtual, secara rohani, secara online, tetapi diharapkan juga menyambut Ekaristi secara seperti kita menyambut saat Ekaristi di dalam gereja ini. Kita berharap semoga mereka yang akan diundang untuk hadir juga mau menanggapi ajakan undangan ini. Karena undangan perayaan Ekaristi bukan hanya untuk keselamatan di dunia ini saja, tetapi keselamatan untuk paripurna pada akhirnya. Semoga kalau sekiranya nanti keluarga-keluarga panjenengan yang bisa jadi belum hadir dalam Ekaristi, menerima undangan untuk itu, berkenan untuk menanggapi, sehingga dengan demikian juga
kebahagiaan, sukacita boleh dialami oleh keluarga-keluarga panjenengan semua. Marilah dalam terang sabda Tuhan kita doakan saudari-saudara kita yang tidak karena sakit, yang sebetulnya juga kaitan dengan batasan usia. Di dalam hal ini dialami bisa untuk hadir dalam Ekaristi bersama di gereja ini, tetapi karena alasan-alasan yang lain sehingga tidak hadir dalam Ekaristi. Semoga berkat doa-doa kita memohon ke hadapan Allah, semoga undangan-undangan perjamuan bersama dengan Allah, undangan keselamatan juga mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga hati juga dipersiapkan sehingga dengan demikian hadir dalam perayaan Ekaristi seperti hadir dalam perjamuan yang ditawarkan oleh Sang Raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Keselamatan dianugerahkan untuk kita. Semoga dengan doa-doa kita terus-menerus, saudari-saudara kita yang belum tergerak untuk hadir dalam Ekaristi di gereja, Tuhan sendiri menggerakkan hati mereka. Roh Kudus sendiri menerangi hati mereka, sehingga juga tergerak untuk hadir dalam perayaan Ekaristi seperti panjenengan pada sore hari ini. Kemuliaan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hati Kudus Tuhan Yesus, kasihanlah kami. Santa Maria Bunda Kristus, doakanlah kami. Santa Maria Bunda Sakramen Maha Kudus, doakanlah kami. Santa-santa orang-orang suci yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja dengan wabah corona, doakanlah kami. Para malaikat pelindung yang melindungi orang-orang yang menghayati agama apa saja, keyakinan apa saja dengan wabah corona, doakanlah kami.